Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Teman-teman, di video kali ini kita akan ngebahas bagaimana caranya untuk melatih trotolan agar cepat mandiri, makan pur sendiri, makan IF sendiri. Banyak sekali kasus-kasus para peternak dalam merawat trotolannya ini kurang diperhatikan ya. Bahwa terkadang nanti ketika mereka udah pastol, sudah dewasa, mereka biasanya bermasalah ngelowo karena kurang nutrisi di saat trotolan, teman-teman. Nah, videonya udah kita buatin nih, teman-teman. Yuk kita simak step by step videonya. Oke teman-teman, ini adalah pakan sosis buatan yang kami buat. Teman-teman bisa sangat mudah membuatnya. Nah, ini dia thumbnailnya. Teman-teman bisa klik link di deskripsi di bawah, teman-teman. Nah, kalau teman-teman susah untuk membuatnya, teman-teman bisa gunakan pakan instan trotolan yang sudah di blender lalu dicampurkan kroto. Nah, pakan buatan saya ini sudah saya campurkan dengan kroto ya teman-teman. Saya sudah campurkan dengan kroto, atau teman-teman juga bisa nggak pakai kroto juga, karena ini udah nutrisinya udah bagus banget pakan yang udah kami buat ini teman-teman. Siapkan air teman-teman ya, jangan lupa air dan sendok untuk lolohan yang biasa untuk meloloh mereka dari umur 7 hari atau 0 hari. Nah, teman-teman bisa langsung masukin aja pakannya di sini. Airnya juga jangan lupa dimasukin karena mereka supaya nggak haus ya, atau mereka juga nggak kepanasan biar bisa mandi di situ. Nah, teman-teman langsung suap-suap aja nih dan panggil mereka. Nah, mereka nanti matuk-matukin seperti ini teman-teman ya. Dipatuk-patukin seperti itu, lalu diamkan selama 10 atau 15 menit lah. Nah, sehingga mereka matuk-matuk seperti ini. Setelah itu teman-teman bisa gantungkan di atas dan diamkan saja teman-teman ya. Diamkan sampai jam 12 siang biar mereka beradaptasi dengan lingkungan di sekitar. Nah, kalau udah jam 12 siang, teman-teman bisa turunin trotolannya ini teman-teman ya. Karena kita akan cek pakannya apakah dimakan, airnya apakah diminum, cek juga kesehatannya. Nah, alhamdulillah ya teman-teman ya, mereka mau makan, itu kotorannya juga padat dan bercampur kotoran dari kroto. Tuh ada putih-putih, itu tandanya kotoran protein ya, putih-putih itu. Nah, ini dia pakannya juga dimakan ya teman-teman, tuh tinggal sedikit. Lalu teman-teman bisa langsung tambahin aja pakannya tadi itu, sosis buatannya ini tuh. Saya udah nggak campurin kroto ya teman-teman, tinggal masukin aja lalu teman-teman suap-suapin. Nah, teman-teman lakukan ini, suap-suapin mereka selama 5 menit saja teman-teman. Lalu diamkan mereka sampai sore. Teman-teman mau gantung mereka di atas atau bawa mereka ke dalam rumah bebas. Nah, nanti kalau udah sore jam 5 atau jam 4 sore, teman-teman cek lagi pakannya ya. Nah, ini udah sore, jam 4 sore teman-teman. Saya cek pakannya ternyata sudah habis. Saya cek juga kotorannya, ternyata kotorannya banyak bercampur tuh ya teman-teman ya. Kotorannya juga bagus, padat, dan teman-teman tinggal tambahin aja nih pakannya. Lalu teman-teman panggil mereka supaya mereka makan. Mereka akan langsung makan tanpa disuap-suap ya teman-teman. Setelah ini teman-teman kerodong mereka untuk istirahat, untuk lanjut ke proses besok. Selamat pagi teman-teman, ini adalah hari kedua di mana trotolan ini adalah umurnya 17 hari ya. Ini hari kedua proses pemandirian trotol supaya cepat makan pur. Nah, sekarang saya udah siapin pakannya untuk mereka ya. Pagi ini di hari kedua ini kita hanya kasih pakan 2 kali aja teman-teman, pagi dan sore. Kalau kemarin pagi siang sore, hari ini pagi dan sore. Nah, pakannya udah saya siapin, udah saya parut, saya campur kroto untuk mereka ya. Untuk contoh buat teman-teman bahwa boleh dikasih kroto. Untuk kotorannya belum saya bersihkan karena biar teman-teman lihat bahwa mereka itu benar-benar makan ya. Nah, teman-teman suap-suap kayak gitu aja biar mereka makan sendiri teman-teman ya. Nggak usah disuap-suapin, goyang-goyangin aja tuh si pakan purnya itu, pakan buatannya dan campuran kroto. Teman-teman
Lakukan itu, tungguin selama 5 menit atau 10 menit, terserah. Nah, setelah itu teman-teman bisa gantungin aja langsung di atas, diamin aja udah. Nanti sore teman-teman baru dicek lagi. Nah, ini dia, sekarang udah mulai sore nih teman-teman ya. Sekarang udah jam 4 sore. Kita turunin yuk, kita cek pakannya, kita cek juga trotolannya, sehat nggak, ya kan? Kita lihat kotorannya padat nggak, kita cek airnya, mereka minum nggak. Dan tadi sih saya pantau minumnya dipakai mandi sama mereka ya. Tuh, kotorannya bagus kan teman-teman, itu tandanya mereka sehat. Kita langsung bersihin aja yuk. Nah, udah bersih nih karpetnya, kita langsung masukin aja. Pakannya juga udah saya siapin, airnya juga udah baru, tinggal masukin aja teman-teman ya. Tuh, tinggal panggil aja. Nah, begitu aja teman-teman ya. Tuh, mereka juga udah mulai makan tuh, makan sendiri. Sebenarnya mereka ini udah mulai mau mandiri ya teman-teman. Cuman mereka belum kuat makan fur keras, belum kuat mereka. Akhirnya tuh mereka makan yang empuk-empuk dulu ya. Tuh, mereka juga sehat. Wah, ya kan? Gagah kan? Tuh, matanya juga sehat. Kita bawa ke dalam aja yuk, karena di luar udah mulai mendung nih teman-teman ya. Nah, sekarang udah cukup, nggak usah dikasih makan lagi teman-teman ya. Udah jam 4, udah biarin teman-teman dilampuin aja kayak gitu ya teman-teman ya. Terserah mau nggak pakai lampu juga apa-apa, dikerodong. Setelah itu udah deh, tinggal kita lanjut lagi besok teman-teman. Nah teman-teman, ini adalah hari ketiga proses pemandirian trotolan, di mana trotolan sudah berumur 18 hari. Nah sekarang kita mau latih mereka makan fur kering. Ini dia furnya, fur gold coin warna hijau, kita campur pakai pakan buatan yang kita buat. Oh ya, kok belum dikasih jangkrik bang? Nah, tunggu dulu nih teman-teman. Jangkrik nanti saya akan berikan ketika mereka sudah makan fur kering total. Karena kalau saya berikan dari umur nangkring, nanti mereka hanya akan nungguin jangkrik saja teman-teman. Dan mereka hanya akan matuk-matukin furnya, diacak-acak furnya, nanti nggak dimakan. Sampai dewasa begitu nanti. Dan itu juga penyebab murai batu jadi jinak nantinya. Mereka hanya nungguin jangkrik dari kita. Nah makanya jangkrik belum saya berikan. Ini kita supaya mereka doyan fur aja dulu. Nanti umur 21 hari baru kita berikan yang namanya jangkrik. Nah tuh airnya sudah saya ganti ya teman-teman ya. Kotorannya belum saya bersihkan karena nanti sore, kalau nggak nanti siang saya bersihkan. Nah teman-teman gitu aja, suap-suapin sedikit, udah biarin. Mereka juga pasti makan kok. Lihat aja teman-teman, sebentar lagi mereka akan matuk-matukin pakannya tuh. Yang penting mereka udah ngerasain dulu tuh rasanya fur. Tuh kan mereka udah makan kan. Sudah biarin aja teman-teman, nggak usah khawatir, mereka pasti makan karena mereka lapar ini. Yang penting sebelumnya kita udah penuhi nutrisinya sebelumnya ya, pakai pakan buatan yang kita buat. Teman-teman bisa ikutin tutorialnya di link deskripsi di bawah. Nah tuh kan mereka doyan fur kan. Nah teman-teman nanti kita pantau aja mereka. Sekarang kita gantungin aja mereka di atas. Nah kayak gitu ya, seperti biasanya. Udah biarin aja, nggak usah banyak interaksi. Nah sekarang udah sore nih teman-teman ya. Pokoknya pemberian pakan pagi sore untuk selanjutnya, mulai hari kedua dan seterusnya. Kayak gini nih, kita cek ya pakannya. Tuh dia pakannya, tuh furnya tinggal sedikit kan. Saya lihat kotorannya kotoran padat itu, kotoran fur. Nah saya udah siapin nih pakannya, fur campur pakan buatan. Fur yang tadi nggak usah dibuang teman-teman ya, campurin aja langsung karena mereka nggak berak di situ. Dan teman-teman bisa lihat mereka nggak diacak-acak furnya ini, karena mereka yang tahu, yang mereka tahu ini adalah makanan mereka, bukan jangkrik. Nah jangkrik pokoknya nanti kita kasih pada umur 21 hari. Nanti kalau udah mulai mereka makan fur total ya teman-teman, tuh nggak ada yang diacak-acak sama mereka. Mereka rapih makannya ya, paling sedikit tuh keluar ya, itu karena juga karena kita tadi. Nah tuh kotorannya kotoran padat, tuh udah kita bersihin teman-teman ya. Yang penting air bersih, pakan bersih,
karpet bersih, mereka pasti sehat nantinya. Tuh, matanya juga jeli, mereka nggak ada yang sayu, mereka nggak ada yang lemas, mereka juga sehat pokoknya makan makanan dari kita. Nah, kalau udah gitu teman-teman tinggal bawa masuk aja ke dalam, dikerodong, tinggal tunggu proses untuk besok hari lagi. Kita lanjutin lagi besok ya. Nah teman-teman, ini adalah hari yang keempat di mana trotolan sudah berumur 19 hari. Tuh teman-teman ya, kotorannya udah banyak banget ya, padat semuanya ya. Itu kotoran fur, dan furnya juga masih sedikit dan nggak diacak-acak teman-teman ya. Kita bersihkan ya kotorannya ya. Tuh udah bersih, mereka juga nyaman. Hari ini saya nggak keluarin, biarin mereka di dalam karena di luar mendung ya. Tuh pakannya masih kayak kemarin ya teman-teman ya. Tuh, saya kasih pakan campuran buatan dan fur kering. Saya mau pastikan aja supaya mereka nantinya bener-bener doyan fur kering. Nah, airnya kita kasih vitamin 2 tetes aja ya, vitamin ebod lah pokoknya ya. Tuh, teman-teman ya, bisa dilihat mereka makan ya. Mau makan tuh udah nungguin tuh ya. Burungnya udah mau mulai giras nih teman-teman ya. Setelah ini teman-teman biarkan mereka makan sendiri dan nanti sore dicek lagi. Nah sekarang udah sore nih teman-teman, tepatnya sekitar jam 4:30 nih. Nah teman-teman kita lihat kotorannya ya, tuh kotorannya padat, pakannya juga tinggal sedikit. Itu kotoran fur, kita mau bersihin kotorannya. Teman-teman harus rajin, harus sering-sering bersihin kotorannya supaya trotolannya nggak mudah mati. Karena kotoran ini teman-teman ya, itu kan amoniak. Amoniak itu adalah gas dan racun, dan si amoniak itu juga mengandung bakteri teman-teman ya. Tuh kita udah bersihin ya teman-teman supaya murainya juga sehat, trotolannya sehat. Tuh kita tambahin pakannya karena sekarang udah sore, pakannya kita penuhin ya teman-teman ya. Airnya kita ganti yang baru lagi, tenang aja teman-teman ya. Harus rajin bersih-bersih. Karena kalau mau trotolannya bagus ya harus rajin, harus seperti ini. Nah, tuh mereka makan ya teman-teman ya. Biarin aja mereka makan sendiri, nggak usah disuap-suapin lagi. Karena kita pantau mereka sebenarnya udah mandiri. Cuman saya mau memastikan supaya bener-bener mereka itu bener-bener doyan makan fur dan nggak diacak-acak. Saya lihat juga nggak ada yang diacak-acak. Saya juga nggak pakai kroto lagi dan saya nggak pakai ulet kandang karena ulet kandang itu saya cuma pakai buat indukan. Kalau buat mereka ini trotolan, nantinya mereka akan nungguin ulet kandang aja dan nanti diacak-acak. Nah teman-teman, setelah itu kita lanjut untuk keesokan harinya ya. Nah teman-teman, ini adalah hari yang kelima di mana trotolan sudah berumur 20 hari teman-teman ya. Nah hari ini sebenarnya sudah mandiri teman-teman mereka, cuman kan belum makan fur total, masih dicampur-campur. Sekarang kita bersihin dulu kotorannya ya. Kotorannya tadi udah banyak banget teman-teman. Tuh kita udah siapin fur kering total ya teman-teman ya, untuk memastikan bahwa mereka benar-benar kuat makan fur kering tanpa IF dulu ya. Besok di hari kedua baru saya berikan IF. Berapa banyak jumlah IF-nya teman-teman bisa lihat besok. Saya akan kasih mereka sebanyak mungkin dan mereka akan tetap doyan makan fur teman-teman, tanpa furnya diacak-acak. Nah tuh lihat teman-teman, bisa lihat mereka makan ya. Nanti akan kita cek pada sore hari apakah mereka kotorannya padat makan fur ya. Kita cek nanti. Nah kita gantung aja seperti ini ya teman-teman ya, sampai nanti sore. Nah sekarang sekitar jam 4 sorean kita turunin mereka ke bawah, kita cek mereka apakah mereka benar-benar dimakan itu furnya ya. Kita bawa ke dalam dulu nih teman-teman ya, sekalian nanti mereka akan istirahat. Tuh kita lihat kotorannya benar-benar dimakan ya teman-teman ya. Benar-benar ini adalah kotoran fur, kita bersihkan dulu ya kotorannya ya, karena besok mereka mau kita pisah ke kandang masing-masing. Dan ini adalah proses terakhir, jadi pakannya itu kita tambahin pakan yang dicampur sosis buatan itu ya teman-teman ya. Tuh si airnya juga saya kasih vitamin lagi untuk memastikan mereka besok akan dalam kondisi prima ketika kita pisah, karena mereka besok udah total fur dan makan IF teman-teman ya.
Setelah itu kita lanjut lagi untuk proses besok. Kita istirahatkan mereka, kita kerodong mereka ya teman-teman ya. Kita proses lanjut di keesokan harinya. Nah teman-teman, ini adalah proses terakhir di mana trotolan sudah umur 21 hari dan mereka akan pisahkan ke kandang masing-masing untuk mereka nantinya bisa makan fur total dan makan IF jangkrik dan kroto dan sosis buatan. Jangkrik, kroto, sosis buatan itu akan kita jadikan IF mereka, sedangkan fur akan menjadi makanan pokoknya mereka. Nanti mereka akan tetap makan fur meski mereka banyak makan IF ya teman-teman ya. Teman-teman akan lihat mereka nggak akan diacak-acak lagi furnya seperti kasus-kasus yang sering kita lihat. Nah tuh lihat teman-teman, kita mau mandikan mereka karena mereka saya lihat bulunya kotor ya. Sangat sulit banget ini nungguin mereka untuk masuk karena ya prosesnya butuh lama. Nah akhirnya mereka masuk teman-teman ya. Tuh setelah udah selesai, kita udah siapin kandangnya masing-masing tuh seperti ini ya. Cepuk fur, cepuk jangkrik, cepuk untuk air minum. Air minumnya kita kasih cepuk yang kecil supaya mereka nggak mandi di situ. Nah, semua hal kita perhatikan dan sudah kita pelajari teman-teman ya. Tuh mereka masih basah seperti ini ya teman-teman ya. Tuh mereka kedinginan, ditambah lagi habis mandi mendung, udah mau hujan. Tuh kita langsung pisahin aja mereka. Ya. Mereka juga udah mulai giras teman-teman ya, soalnya ya sudah mulai takut sama tangan saya. Tuh. Nah, inilah murai batu kalau di proses pemandirian seperti ini nggak akan jinak teman-teman ya. Tuh, kita lihat mereka makan. Tuh, mereka doyan fur kan? Tuh. Mereka bener-bener doyan makan fur. Bener-bener kayak makanan ya, kayak nemu jangkrik aja makan fur itu. Nggak akan diacak-acak teman-teman. Teman-teman akan lihat nanti ya. Kotorannya juga rapih nanti, padat ya. Dan lihat di alasnya nggak banyak berserakan fur kayak gitu, makanan atau apa gitu ya. Nah kita kasih vitamin dulu ya teman-teman ya. Terus kita bawa ke dalam nih karena udah mendung di luar ya. Tuh mereka udah makan jangkrik teman-teman ya, tetap mau makan jangkrik. Nah dari sini mereka akan mulai fighter nanti mereka teman-teman ya. Ketika udah lama nggak makan jangkrik lagi, ketika diberikan jangkrik tuh mereka sudah terbiasa. Nanti kalau nggak ada jangkrik ya nanti ya furnya yang dimakan. Nah tuh jangkriknya pada habis teman-teman ya. Sekarang kita coba kasih mereka makanan kroto. Nah ini dia krotonya udah saya bersihin, kita langsung kasih aja. Tuh dia makan kan. Mereka tetap makan krotonya. Jangkriknya tadi saya kasih 10 loh teman-teman ya, ukuran gede-gede. Krotonya juga lumayan tuh, 1 sendok saya kasih. Masing-masing 1 sendok saya kasih. Mereka akan habiskan itu teman-teman. Teman-teman bisa lihat aja nanti di selanjutnya ini akan ada mereka sudah ngabisin fur lagi. Sudah ngabisin kroto. Nah ini yang satu di kandang sebelahnya juga makan tuh. Ini juga jantan teman-teman ya. Tuh. Ini sangat giras sekali yang ini nih. Giras dan fighter, udah kelihatan fighter dari kecil ini. Tuh teman-teman ya, mereka mau makan kroto. Nah kroto ini nanti dalam seminggu saya kasih 2 kali teman-teman ya, hari Senin, hari Kamis gitu ya, sama bebarengan sama sosis buatan. Kalau kroto di pagi hari, kalau sosis buatan sorenya. Nah sekarang kita cek tuh krotonya udah habis ya teman-teman ya. Krotonya habis, kotorannya juga putih-putih, kotoran kroto itu ya, protein. Kita coba nih mereka kasih makan yang namanya sosis buatan ya. Tadi pagi udah makan jangkrik, terus udah makan kroto, sekarang sosis buatan tuh. Teman-teman bisa lihat itu kotoran fur juga ada ya teman-teman ya. Kotorannya padat bercampur kotoran jangkrik, kroto, kotoran fur. Bahkan ini sekarang sudah makan tuh sosis ya. Sosis ini bisa seminggu sekali nanti teman-teman kasihnya, nggak usah tiap hari ya. Bagus-bagus sih tiap hari kalau teman-teman kuat ya. Setelah itu saya kerodong ya,
Saya kerodong mereka supaya istirahat, dan lampunya saya ganti pakai lampu keramik seperti ini ya. Tuh, teman-teman, nanti saya jelasin ini lampu keramik ini lampunya warnanya hitam, full hitam, tapi mereka bisa menghantarkan hangat. Tuh, kayak gini nih. Gak ada cahaya sama sekali, teman-teman. Nah, teman-teman, sebenarnya proses pemandirian trotolan sudah selesai ya. Karena di peternakan saya ini ada proses pemasteran burung trotolan. Nah, teman-teman bisa ikutin aja nih videonya. Sekalian kita lihat mereka perkembangannya ya, teman-teman ya. Kita bawa keluar supaya mereka bisa adaptasi sama burung-burung masteran yang ada di sekitar, dan mereka juga terbiasa sama lingkungan yang di sekitar. Burungnya belum saya kerodong seperti burung-burung yang sudah trotolan sudah mulai umur 2 atau 3 bulan. Nah, pagi ini saya mau kasih mereka jangkrik 10 pagi ya. Nanti sore 10 kayak gitu ya. Teman-teman bisa ikutin aja sampai nanti saya kasih lihat burung ini benar-benar giras tuh. Barusan aja dia nggak mau, takut sama tangan saya. Ini aja betina nih, agak manja kalau betina memang. Nah, ini si jantan nih. Nah, tuh kotorannya padat ya, kotoran fur juga. Itu kotorannya kemarin mereka udah makan fur, kroto, jangkrik, makan sosis juga. Saya mau gantung mereka di atas karena sekarang udah sendiri-sendiri tuh. Yang lainnya udah dikerodong, teman-teman. Sudah proses masteran burung-burung kecil, burung-burung besar ya. Tuh, kayak gini saya. Nah, belum saya kerodong mereka supaya mereka adaptasi dulu, saya biarkan mereka ya. Saya udah nggak khawatir mereka sakit atau gimana. Mereka udah kuat kok, makan pur, udah makan jangkrik juga sekarang pagi sore ya. Sudah rutin, pokoknya pagi sore makan jangkrik, pagi 10, sore 10. Untuk ukuran trotol ini harus banyak nutrisinya. Nah, ini udah sore nih teman-teman ya. Sore ini udah mulai hujan, jadi saya masukin aja trotolannya ya. Saya masukin kembali ke dalam kayak begini nih. Nah, saya mau kasih makan mereka nih sore hari ini pakai jangkrik lagi. Nih, lihat trotolannya ya teman-teman ya. Tuh, mereka sehat. Ekornya masih pendek. Ini ekor-ekor umur 21 hari ya begini. Jadi si ekor jagonya belum nongol. Indukannya ekornya sekitar 20 cm ya teman-teman ya. Nanti saya spill lah indukannya ya teman-teman ya. Nah, nih kita kasih makan aja yuk. Kasih makan jangkrik nih teman-teman ya. Tuh kan, umur udah waktunya baru kita kasih jangkrik ya. Tuh, mereka giras kan teman-teman ya. Mereka nggak mau jinak sama tangan kita. Mereka takut sama tangan kita, nggak mau mereka tuh. Kenapa? Mereka merasa kenyang dan mereka punya tenaga untuk kabur. Akhirnya mereka nggak mau hinggap di tangan kita. Mereka nggak kelaparan, mereka nggak nunggu-nunggu makan dari kita, karena makan udah disediain di sangkarnya, udah ada fur. Yang nggak ada jangkrik, makanlah fur begitu. Mereka jadinya cerdas teman-teman ya, karena pakan sosis itu udah kita rancang sedemikian mungkin supaya trotolannya cerdas dan nutrisinya terpenuhi. Nah teman-teman ya, tuh saya tangkap nih trotolannya seperti ini nih ya. Tuh, kena tuh saya tangkap ya teman-teman ya, nggak apa-apa lah sekali-kali saya tangkap. Tuh, nunjukin ke teman-teman, ini ekornya masih pendek. Ekor jagonya belum lebih panjang daripada ekor putihnya. Tuh, masih muda, masih kecil mereka tuh. Sudah saya ajari untuk mandiri seperti ini ya teman-teman ya. Makan furnya udah lahap. Pokoknya teman-teman bisa ikutin caranya, cara yang kami gunakan, bisa teman-teman terapkan di peternakan atau teman-teman terapkan di rumah. Tuh ya teman-teman ya, teman-teman bisa lihat itu kotorannya ya. Furnya nggak ada yang diacak-acak ya teman-teman, meskipun mereka udah makan furnya. Tuh, jangkriknya juga lagi mereka makan teman-teman ya. Furnya pokoknya nggak ada yang diacak-acak pokoknya ya teman-teman. Pokoknya ini cara yang terbaik untuk memandirikan trotolan. Nah sekarang kita bahas lampu, karena penasaran itu lampu apa sih. Ini namanya lampu UVB teman-teman ya. Fungsinya buat memperlancar metabolisme kalsium dan mineral supaya dapat dicerna oleh tubuh trotolan. Nah ini namanya lampu UVA.
Lampu UVA ini kita gunakan untuk supaya trotolan ini tetap hangat. Ini simulasi matahari pagi ya teman-teman ya, sekitar jam 6, jam 7, jam 8 ya, simulasi cahayanya seperti itu. Nggak bikin rusak mata teman-teman, nggak kayak lampu pijar, itu merusak itu. Nah, ini namanya lampu keramik teman-teman. Lampu keramik ini kita gunakan di malam hari supaya trotolan tetap istirahat nyaman tanpa terkena cahaya. Ini nggak ada cahayanya teman-teman sama sekali ya, tapi tetap hangat, menghantarkan hangat pokoknya ya. Nah, untuk indukan kita pakai juga supaya di saat musim hujan mereka bisa berjemur kayak begini teman-teman ya. Teman-teman jangan kemana-mana dulu, kita mau spill atau kita mau kasih tahu nih burung masteran apa aja sih yang ada di Samodra Bird Farm ini ya teman-teman ya. Ini dia.